Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahfi dengan NIM 210306161 dari Prodi Peternakan kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari enzim serta contohnya. Pertama, struktur molekul dari enzim terdiri atas dua protein dan juga koenzim. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein. Pada protein biasanya sering disebut apoenzim. Pada apoenzim bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim, dan kedua ada gugus prostetik atau mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA polimerase, dan lainnya. Baru yang kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama ada model kunci atau log NK, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat pada sisi aktifnya. Gembok diibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikat menjadi kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu akan lepas dari enzim. Dua model kecocokan. Terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Lalu yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama ada oksidoret uktase. Enzim oksidoret uktase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi dan atau reduksi suatu bahan. Contohnya alkohol, dehidronase. Yang kedua transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya heksokinase. Yang ketiga hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecah substrat dengan pertolongan molekul air. Contohnya tripsin. Yang keempat liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Contohnya piruvat, dekarbosilase. Yang kelima isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Contohnya maleat isomerase. Ligase enzim adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan 5 ikatan tertentu. Contohnya piruvat karbonsila. Yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas
strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus fungsi enzim itu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H202 amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol atau sebaliknya. A menyusun lemak dari komponennya. Lalu yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak energi seperti gambar ini, menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Pertama, suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua, pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam dan kuat, dan pH tinggi basa kuat. Contoh, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrat. Yang 7, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dalam terjadi pada enzim. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate B, C, D selama proses metabolisme terjadi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.